Jelas nggak suaranya, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jelas nggak suaranya? Hah? Suara itu jelas di sini di Bali jelas. Oh, ya 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 ya. Baik, kita akan membahas tentang jangan terlena terhadap amalan surga gitu saja karena kan mungkin banyak orang-orang yang awam banget mungkin yang sudah kenal dakwah atau segala macam merasa aman apa tanda kutip hijrahnya mereka gitu dan bahkan sampai ada yang apa istilahnya memandang rendah orang yang belum mengenal sunnah misalnya gitu kan. Nah mungkin nanti antum bisa paparkan atau mungkin bisa contohkan seperti apa sih tema kita pada kali ini yaitu tentang jangan terlena dengan amalan sunnah. Mantap Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah. Kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan nikmat yang perlu untuk kita syukuri bersama. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, insya Allah di kesempatan sore hari ini, saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas sebuah tema yang cukup penting untuk diketahui oleh setiap muslim, terutama bagi kita yang yang sebelumnya mungkin punya masa lalu yang kurang baik, punya kehidupan yang bergelimang dengan dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Ya, kita mulai mengenal agama kita mulai belajar sedikit demi sedikit agama kita mulai mempraktekkan ajaran agama kita, mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Tentu ini merupakan nikmat yang sangat besar ya, yang harus kita syukuri. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan hidayah kepada kita, ya, kita harus sadar betul bahwa ini adalah nikmat yang mungkin tidak, yang bisa kita katakan yang tidak setara atau tidak bisa kita bandingkan dengan nikmat lainnya. Nikmat hidayah, ya, nikmat untuk menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu hendaknya kita syukuri. Ya, karena dengan syukur inilah Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah nikmat kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, apabila kalian bersyukur kepadaku maka aku akan tambah nikmat bagi kalian. Namun apabila kalian kufur, ya, mengingkari nikmat tersebut, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka kita pertama harus sadar betul bahwa hidayah ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah dan kita syukuri serta kita jaga. Kita jaga. Jangan sampai kemudian yang merupakan suatu hal yang sangat sangat bodoh ya. Kalau misalnya kita diberikan sesuatu yang berharga kemudian kita buang, tidak kita jaga. Misalnya antum saja ada orang yang memberikan sebuah perhiasan yang berharga. Inilah perhiasan yang sangat mahal. Kemudian antum ambil perhiasan tadi, antum buang ke tempat sampah misalnya. Semua orang akan sepakat mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang konyol, tindakan yang bodoh. Ya. Nah demikian hidayah ini lebih mahal lagi. Jauh lebih mahal daripada harta dunia yang ada. Maka perlu kita jaga. Dan kemudian sebagaimana tadi dalam kata pengantar tadi ya, yang disampaikan oleh Kang Badrimin tadi, bahwa terkadang kita merasa aman ya Kang ya, merasa aman, sudah kenal sunnah ya, sudah ngaji, sudah mempraktekkan ajaran-ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita merasa tenang-tenang saja, ya, seakan-akan kita akan selama-lamanya kita bisa
selama-lamanya seperti ini. Ya. Kemudian kita tidak menjaga sunnah atau tidak menjaga hidayah yang Allah berikan, terlena dengan kehidupan dunia. Maka sesungguhnya kalau kita melihat ya kisah-kisah orang-orang terdahulu, ya kita akan dapati bahwa banyak orang yang amalannya itu jauh lebih hebat daripada kita. Ilmunya itu jauh lebih tinggi daripada kita. Ya. Tapi ternyata akhir kehidupan mereka mengenaskan. Hidayah yang sebelumnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak mereka pertahankan sampai akhir kehidupan mereka. Makanya kajian ini kita berusaha untuk mengungkap kisah-kisah tersebut sebagai bentuk peringatan atas diri kita. Jangan kemudian merasa aman. Jangan kemudian kita merasa bahwa ya sudah, saya sudah seperti ini, nanti mati pun akan seperti ini. Tanpa kemudian ada upaya-upaya menjaga ya hidayah tersebut. Ya, jadi ini misi kita di sore hari ini, kita akan ungkap ya apa saja perkara-perkara yang harus kita waspadai. Kalau kita ingin istiqomah sampai ya ajal menjemput kita, ya sampai ajal menjemput kita, kemudian kita meninggal dunia dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada perkara-perkara yang harus kita waspadai. Ada perkara-perkara yang harus kita waspadai agar amalan-amalan kita ya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, mengakhiri kehidupan kita dengan akhir kehidupan yang demikian indah. Ya. Kalau kita melihat kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama, maka perkara yang pertama, barakallahu fikum, yang hendaknya kita waspadai agar kita tidak terjatuh pada akhir kehidupan yang buruk, yaitu ketidakikhlasan dalam beramal. Ini adalah perkara yang paling krusial, yang harus betul-betul kita waspadai. Karena banyak orang yang dia melakukan amalan saleh ya di dunia, namun di akhir kehidupannya ya Allah berikan akhir yang buruk. Karena dia ketika melakukan amalan ini tidak dilandasi dengan niat yang benar. Ketika dia melakukan amalan tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita ingin selamat sampai di tujuan, kalau kita ingin selamat sampai di penghujung kehidupan kita, keikhlasan ini haruslah kita jaga. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, dia telah melakukan amalannya penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga itu melainkan hanya tinggal satu hasta saja. Dekat sekali dia dengan surga. Fayasbiqu alaihil kitab. Maka kemudian dia didahului oleh catatan takdirnya. Faya'mal bi amali ahli nar fayadkhuluha. Maka dia pun kemudian melakukan amalan ya penduduk neraka, lalu kemudian dia pun memasuki api neraka tersebut. Apa maksud hadis ini? Hadis ini diriwayatkan dijelaskan pada riwayat yang lain bahwa dahulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan banyak jihad fisabilillah. Ya. Nah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang dia senantiasa berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ya para sahabat memuji si fulan. Ya, memuji si fulan. Ya, dipuji-puji orang yang berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipuji-puji keberaniannya.
Ya. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketahuilah bahwa orang ini adalah penghuni neraka. Ya, Rasul SAW mengatakan, amma innahu min ahli nar. Adapun dia, ya, orang yang tadi kelihatan di hadapan manusia, di hadapan para sahabat, sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW mengatakan dia termasuk penduduk neraka. Gimana ini? Ya, sudah selama ini berjihad bersama Nabi SAW, tiba-tiba kok Nabi SAW mengatakan dia termasuk penduduk api neraka. Maka kemudian, ya, ada seorang sahabat yang mengikuti orang tersebut, ya, yang mengikuti orang tersebut, ternyata dia, ya, terluka dalam peperangan. Lalu kemudian dia ambil pedangnya, dia tusukkan ke dalam dadanya. Artinya apa? Barakallahu fikum. Ya, sang mujahid ini dia bunuh diri. Maka kemudian sahabat yang menyaksikan bahwa sang mujahid ini bunuh diri, dia kembali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia bersaksi, asyhadu annaka Rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan, apa yang terjadi padamu? Berulah kemudian orang ini bercerita, Zakarta anifan, engkau baru saja mengatakan bahwa si fulan ini adalah, ya, penghuni neraka. Ya, kemudian aku melihat ternyata memang dia ketika dia berada dalam luka yang demikian parah, dia kemudian apa? Menikamkan pedangnya ke dadanya. Artinya dia bunuh diri, tidak bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, innar rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas. Ya. Sesungguhnya kata Nabi SAW, ada seseorang yang dia melakukan amalan ahlul jannah, ya, sebagaimana yang tampak di mata manusia. Artinya dia melakukan amalan saleh, ya, dilihat oleh manusia itu sebagai amalan saleh. Namun sesungguhnya dia menyembunyikan niat-niatnya yang buruk. Ya, tidak ikhlas dalam melakukan amalan. Ya, wa huwa min ahlin nar, maka dia pun termasuk, ya, penghuni neraka. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita merasa aman. Kalau kita melakukan amalan, banyak amalan, tapi nggak ikhlas, ya, amalan-amalan kita lakukan untuk mencari popularitas, amalan-amalan yang kita lakukan untuk mencari pujian manusia, maka hati-hati, ini bisa menjadi sebab kita, ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akhir kehidupan yang buruk. Akhir kehidupan yang buruk, sebagaimana orang tersebut, ya, terlihat tampak dia melakukan amalan yang luar biasa, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa akhir kehidupannya? Dia meninggal bunuh diri. Nauzubillah. Jadi ini perkara yang perlu betul-betul kita jaga, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Jaga niat kita ketika melakukan amalan. Ya, untuk apa kita mencari popularitas manusia? Manusia nggak bisa ngasih kita apa-apa. Ya, oleh karena itu hendaknya kita banyak-banyak mengenal Allah. Allah itu memiliki nama Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Semua rezeki yang sampai kepada kita, ini semuanya ditentukan oleh Allah. Ngapain kita kemudian melakukan satu amalan karena manusia? Ya, inilah fungsinya kita belajar akidah yang benar, agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang ini akan berimbas pada amalan kita, pada keikhlasan kita. Ya. Maka hati-hati. Ketiadaan keikhlasan dalam hati kita ini akan menyebabkan, ya, amalan kita atau ujung kehidupan kita nanti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir kehidupan yang buruk kepada kita. Dan nanti ketika kita di akhirat nanti, sesungguhnya amalan-amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan ini akan terbang begitu saja, akan pergi begitu saja, nggak bernilai. Padahal kita sudah capek-capek melakukannya di dunia, ya, mungkin keluar biaya yang sangat banyak
Mungkin kita keluar energi yang sangat banyak, waktu yang sangat banyak, pikiran yang sangat sangat intens kita curahkan untuk melakukan suatu amalan. Tapi ini menjadi apa? Sia-sia nanti di akhirat. Nggak ada manfaatnya sama sekali kalau kita melakukannya tanpa keikhlasan. Barakallahu fiik. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah mengisahkan tentang 3 orang yang api neraka itu pertama kali dinyalakan, ya, dengan keberadaan mereka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah, ya, rajulun, ya, ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu bi ni'amihi, ya, fa arafaha. Yang pertama, kata beliau, orang yang pertama, golongan manusia yang pertama yang ditentukan nasibnya pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Maksudnya yang mati syahid di sini yang kelihatannya, ya, dia mati syahid. Kemudian ditampakkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah tampakkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Qala fama amilta fiha. Setelah ditampakkan nikmat-nikmat tadi, Allah bertanya kepada dia, apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Qala qataltu fika, ya, hatta ustushhidtu. Aku gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk berperang di jalanmu, ya Allah, sampai aku mati syahid. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqalu jari. Engkau berdusta. Ingat ya, kita mungkin di dunia bisa menipu mata-mata manusia, tapi di akhirat nanti kita tidak akan bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengaku bahwa dia menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk berjihad fisabilillah sampai dia mati syahid. Ya. Tapi Allah tidak bisa ditipu. Kadzabta, engkau berdusta. Ya, walakinnaka qatalta li an yuqal jari, akan tetapi tidaklah engkau berperang melainkan agar engkau disebut sebagai pemberani. Agar engkau disebut sebagai pemberani. Ya. Maka kemudian dia pun diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Ini golongan yang pertama. Ya, jadi orang-orang yang pertama dimasukkan ke dalam neraka itu bukan para pelaku maksiat seperti para peminum khamr, ya, seperti para pezina, enggak. Tapi yang dimasukkan pertama seorang mujahid. Kemudian yang kedua seorang yang mempelajari Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang suka berderma. Ya, yang mujahid tadi kita sudah ceritakan. Yang kedua seorang ahli ilm, ya, seorang yang alim. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Ada seorang laki-laki yang dia mempelajari ilmu, ya, kemudian dia pun mengajarkan ilmu tersebut dan membaca Al-Qur'an. Lalu didatangkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditampakkan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Fa arafaha, kemudian dia mengakui nikmat-nikmat tadi. Kemudian dia ditanya, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan tadi? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Maka seorang alim ini pun mengatakan, aku mempelajari ilmu, aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Karenamu ya Allah. Maka sama dengan orang yang pertama, orang yang kedua ini juga didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamal ilma liyuqal alimun wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'. Tidaklah engkau mempelajari ilmu, naudzubillah, ya, ini berat sekali ini, ya. Hadis ini kalau kita renungkan berat sekali. Ya, tidaklah engkau mempelajari ilmu melainkan agar engkau disebut sebagai seorang alim. Ya, biar orang memanggil Ustaz Fulan, ya. Biar dipanggil
siapa Syekh Fulan, ya. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari', dan engkau membaca Al-Qur'an agar orang-orang memanggilmu sebagai qari'. Ya, fulan qari', fulan hafid, al-hafid fulan, ya. Ya. Senang kalau dia dipuji. Ya. Faqad qil, dan itu telah disebutkan. Engkau telah mendapatkan apa yang engkau inginkan. Engkau belajar ilmu agar engkau dipanggil sebagai seorang alim, orang-orang telah memanggilmu sebagai seorang alim. Ya. Engkau membaca Al-Quran agar engkau dipanggil sebagai seorang qari, engkau telah dapatkan julukan tersebut. Fulan al-qari, al-hafid. Ya, engkau telah dapatkan itu semua. Kemudian sama nasibnya dengan orang yang pertama, diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, harta. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian dia datangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala lalu ditampakkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian dia ditanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang telah kau lakukan terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah aku meninggalkan ada sebuah jalan yang aku bisa berinfak di sana kecuali aku infakkan harta tersebut untukmu ya Allah. Untukmu ya Allah, kata dia. Qala kadzabt. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad wa qad qil. Tidaklah engkau melakukannya melainkan agar engkau disebut sebagai seorang yang dermawan, dan engkau telah mendapatkan sebutan tersebut, fulan yang dermawan. Ya, maka sama nasibnya dengan orang yang pertama dan orang yang kedua, ya, maka orang yang ketiga ini pun diseret di atas wajahnya lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah. Nah, hadis ini barakallahu fikum, demikian juga kisah orang yang bunuh diri ketika di akhir kehidupannya, ini menjadi pelajaran kepada kita tentang pentingnya menjaga keikhlasan dalam beramal. Kita khawatir Allah Subhanahu wa taala akan memberikan akhir kehidupan yang jelek kepada kita. Kita khawatir amalan-amalan soleh yang kita lakukan ini ternyata di akhirat nanti akan berterbangan begitu saja. Kenapa? Karena kita lakukan tanpa adanya keikhlasan. Oleh karena itu, saudaraku, barakallahu fikum, saudaraku yang kami cintai karena Allah, ini peringatan bagi kita semua, nasihat bagi kita semua. Hendaknya kita berusaha betul untuk melakukan semua amalan itu dengan penuh keikhlasan. Ya, dalam menuntut ilmu hendaknya kita ikhlas. Dalam kita berinfak hendaknya kita ikhlas. Dalam melakukan seluruh amalan saleh, hendaknya yang kita harapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh keikhlasan. Baik. Ini yang pertama yang perlu kita waspadai. Ya, yang akan mengancam akhir kehidupan kita, yakni adalah ketidakikhlasan dalam beramal. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, perkara yang perlu kita waspadai agar kita selamat sampai penghujung kehidupan kita, ini adalah masalah pergaulan, pertemanan atau persahabatan. Betapa banyak orang-orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal sunnah, ya. Bahkan mungkin antum melihat dengan mata kepala antum sendiri orang-orang yang kita kenal sebagai figur-figur yang membawa dakwah. Tapi karena dia tidak menjaga pergaulannya, tidak meninggalkan pergaulannya yang telah dia tinggalkan sebelumnya, ya, dia kembali kepada pergaulan yang telah dia tinggalkan sebelumnya, akhirnya kembalilah dia kepada masa lalunya. Ya, hilang semua amalan-amalan sunnah yang dulu pernah dia jaga. Ya, yang dulu, masya Allah ya, mungkin Kang Badrimin paham ini ya, karena pergaulannya luas. Ya, orang-orang yang dulu luar biasa ya, luar biasa ada di tengah-tengah kita, tapi kemudian hilang. Kenapa? Karena dia kembali kepada masa lalunya. Makanya Nabi SAW ini sangat mewanti-wanti tentang masalah pergaulan, tentang masalah pertemanan.
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, demikian juga dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam sunan keduanya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seseorang itu berada di atas agama temannya. Maksudnya dia, kondisi seseorang itu sangat tergantung dengan keadaan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul. Karena banyak sekali kasus, ya, orang yang sudah mau baik, barakallahu fikum, jadi gagal. Kenapa? Karena pergaulan, karena teman yang buruk. Ya, mungkin kita juga dulu merasakan ketika awal-awal berhijrah, ya, mau berhijrah meninggalkan kemaksiatan, ada saja sebagian orang-orang yang berusaha untuk menghalangi kita. Ya, ngapain lu praktek kayak gitu, pelihara-pelihara jenggot lu, ekstrim, ya, radikal. Ya, ngapain lu kok kayak gitu? Kita masih muda, kita harus isi masa muda kita ini dengan bersenang-senang. Ntar kalau udah nikah nggak bisa lagi, ya. Banyak saja halangan yang muncul. Ya, ini tidak lain dan tidak bukan karena pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk. Tahu nggak antum? Pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Talib, ya, beliau adalah orang yang besar sekali jasanya kepada Islam, besar sekali jasanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu berusaha untuk memberikan pertolongan apa yang beliau mampu untuk beliau berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berikan. Tapi beliau terhalangi, ya, dari mendapatkan hidayah. Ya, beliau mengakui kebenaran ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah bait syair yang dinisbatkan kepada Abu Talib, beliau mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Abu Talib mengatakan, ya, sungguh aku telah mengetahui bahwa agama yang dibawa Muhammad ini adalah agama yang terbaik. Ya. Dia sudah mengakui bahwa agama yang dibawa oleh keponakannya Rasulullah SAW adalah agama yang terbaik. Tapi apa yang menghalangi Abu Talib, ya, dari hidayah? Apa yang menghalangi Abu Talib, ya, dari masuk Islam di penghujung kehidupannya? Ya, tidak lain dan tidak bukan karena pengaruh teman yang buruk. Kita simak kisahnya, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari bapaknya, yakni bapaknya Al-Musayyib mengatakan, annahu lamma hadarat Abu Talib al-wafah ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Abu Talib menjelang wafatnya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi beliau. Fawajada indahu Aba Jahl ibn Hisham wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Ya. Maka Nabi SAW mendapati di sisinya Abu Talib ada dua gembong musyrikin. Ya, ada dua gembong musyrikin, yaitu Abu Jahl bin Hisham dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mengajak pamannya. Ini adalah apa istilahnya injury time, ya. Sudah menjelang wafatnya beliau. Nabi berusaha bagaimana agar pamannya ini mengucapkan la ilaha illallah, Beliau mengatakan, "Qul ya ammi, la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Katakanlah, wahai pamanku, la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan kujadikan hujjah untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW mengulang-ulangi, katakanlah wahai pamanku, cukuplah katakan la ilaha illallah agar aku nanti bisa membelamu di hadapan Allah.
Tapi apa yang terjadi pada sosok Abu Thalib, ya, ketika itu dua orang yang bersama beliau, ya, yang bersama Abu Thalib, yaitu Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah, mengatakan kepada Abu Thalib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau membenci agama bapakmu, yakni Abdul Muttalib? Fa'aba an yaqul la ilaha illallah, maka dia pun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal ini sudah injury time, ya, barakallahu fikum. Tinggal dia mengucapkan la ilaha illallah saja. Tapi karena teman yang buruk, terhalangi dia dari mengucapkan kalimat yang akan bisa menyelamatkan dia. Oleh karena itu hati-hati kita, ya, jangan kemudian, ya, memandang remeh masalah pertemanan. Ya, teman yang buruk akan memberikan efek yang buruk kepada kita. Walaupun kita mungkin, ya masing-masing mengukur diri, ya. Sebagian orang terlalu pede, ya, saya ini udah kokoh, udah kuat. Kembali dia ke masa lalunya, kemudian apa yang terjadi? Ya, bukan dia yang berhasil untuk mengubah kawan-kawannya, tapi justru dia yang diubah. Ada dulu kisahnya ini, Kang Badrimin, ya, kisah yang terjadi di masa tabi'in. Ada seorang ulama, seorang alim ahlu sunnah dulunya, bahkan meriwayatkan atau mengambil ilmu dari banyak para sahabat, di antaranya Aisyah, guru beliau Aisyah. Ini muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, seorang ulama yang bernama, ya, tabi'in, dia seorang tabi'in. Imran bin Hittan. Ya, Imran bin Hittan. Disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, Al-Imam Adz-Dzahabi mengisahkan, haddatsa Salamah bin Alqamah. Salamah bin Alqamah mengisahkan an Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin, dari Muhammad bin Sirin. Beliau mengisahkan tentang kisahnya Imran, ya, Imran ibn Hittan ini. Kata beliau, tazawwaja Imran kharijiyah. Ya, Imran ini menikah dengan seorang wanita yang memiliki pemahaman Khawarij. Ya, pemahaman Khawarij ini, ya, ini orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau dia melakukan dosa besar, kafir. Ya. Kemudian faqala sa'rudduha, saya akan bantah pemikiran-pemikirannya. Ya. Kemudian apa? Qala fasarafathu ila madhhabiha. Maka kemudian istrinya ini mengubah mengubah Imran untuk mengikuti madhab. Jadinya madhab sang istri, pemikiran sang istri. Artinya Imran kemudian berubah juga menjadi seorang khawarij. Karena itu tadi dia nggak pilih-pilih, dia sudah cari yang cantik, ya, cari yang apa istilahnya zaman kita sekarang, ya, pokoknya cari yang paling top cantiknya. Tapi dia kemudian menafikan pemahaman istri. Padahal istri nanti akan menemani dia. Maka kemudian dia dengan pedenya mengatakan, saya akan ubah dia, saya akan bantah pemikiran-pemikirannya. Namun, ya, justru Imran yang terpengaruh oleh istrinya, terpengaruh oleh pergaulan dia dengan istrinya, sampai kemudian dia, ya, berubah menjadi seorang yang berpemahaman Khawarij. Ya. Ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita pentingnya kita untuk melihat pergaulan kita. Ya, apabila antum melihat diri antum lemah, ya, jangan kemudian kembali ke pergaulan-pergaulan yang dulu. Bisa jadi nanti Allah cabut hidayah kita karena kita tidak memperhatikan pergaulan kita, seperti kasusnya Imran ibn Hittan. Baik. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu menyimpang, ya, dari jalan kebenaran dan juga membuat dia mendapatkan akhir kehidupan yang buruk adalah dia tidak bisa menahan syahwat. Ya. Tidak bersabar dengan godaan syahwat. Disebutkan oleh para ulama, banyak orang-orang yang dikenal memiliki kekokohan dalam agama, tapi dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya.
lalu dia pun mengorbankan prinsip agamanya untuk memenuhi keinginan syahwatnya tadi, bahkan sebagiannya meninggalkan agamanya, murtad, keluar dari keislamannya. Ya, murtad. Ya, mendapatkan akhir kehidupan yang buruk padahal sebelumnya dikenal sebagai seorang yang saleh. Ya, sehingga sebagian orang mengatakan wajahnya itu bercahaya. Karena apa? Karena demikian solehnya dia. Ya. Bahkan sebagiannya adalah penghafal Al-Quran. Orang yang berjihad di jalan Allah, tapi murtad. Murtad. Keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena syahwat. Ada 2 kisah yang dibawakan oleh para ulama. Banyak kisahnya ya. Tapi kita bawakan 2 kisah yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Kisah yang pertama, ya, auradaha al-Imam Al-Qurtubi fi kitabih At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Kisah yang pertama dituturkan oleh al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau yang berjudul At-Tadhkirah fi ahwalil mauta. Ini kitab ini berbicara ya tentang keadaan orang-orang yang mati dan juga tentang perkara-perkara di akhirat. Di sana beliau membuat suatu bab. Bab majaa fi su'il khatimah wa majaa annal a'mala bil khawatim. Beliau membuat satu bab, ya, bab apa yang datang tentang akhir kehidupan yang buruk. Dan juga bab ini bab seputar amalan-amalan itu tergantung dengan penutupnya, dengan akhirnya. Jadi kita beramal soleh, itu yang penting endingnya itu seperti apa. Ya, ini beliau ingin bawakan, ada orang yang beramal soleh, tapi endingnya nggak bagus. Akhir kehidupannya jelek. Ya, maka dia mendapatkan su'ul khatimah. Kemudian beliau menyebutkan sebuah kisah. Kisahnya terjadi di Mesir. Ya, kata Imam Al-Qurtubi, ya, ruwiya annahu kana bi Misra rajulun multazimu masjidan lil adhani was shalah. Diriwayatkan bahwa dahulu di negeri Mesir ada seorang laki-laki yang dia senantiasa berada di masjid untuk mengumandangkan adzan dan salat. Ini seorang laki-laki yang demikian saleh ini ya. Dia tidak pernah ketinggalan salat. Dia selalu mengumandangkan adzan. Ya, wa alaihi bahaul ibadah wa anwaru ta'ah. Tampak padanya cahaya ibadah dan cahaya ketaatan. Lihat. Tampak padanya cahaya. Sampai orang-orang itu melihat, ini orang soleh banget. Tampak cahaya di wajahnya. Ya. Faraqa yauman al-manarah ala adatihi lil adhan. Maka suatu ketika, pada suatu hari, dia pun naik ke atas menara. Jadi zaman dahulu belum ada sound system. Orang kalau ingin mengumandangkan adzan, dia naik ke atas menara. Nah itulah fungsi menara. Naik ke atas menara, kemudian dia mengumandangkan adzan dari atas menara tersebut. Wa kana tahtal manarah darun linasrani dhimmi. Maka ketika itu di bawah menara masjid ada rumah seorang Nasrani dhimmi. Ya, jadi seorang Nasrani ahlu dhimmah yang berada di negeri kaum muslimin. Fattala'a fiha fara'a ibnata sahibidar. Maka kemudian dia pun naik ke atas menara tersebut, lalu dia melihat putri dari pemilik rumah tadi. yakni seorang wanita Nasraniyah. Dia melihat putrinya. Makanya hati-hati jaga pandangan ya. Ini naik ke atas untuk untuk ngintip. Ya, kemudian dia melihat ternyata penghuni rumah tadi yang Nasrani memiliki seorang anak perempuan. Taib. Kemudian faftatana biha wa tarakal adzan. Maka ternyata si pemuda ini terfitnah dengan wanita tersebut lalu dia pun meninggalkan adzannya. Wa nazala ilaiha wa dakhala dar. Maka dia pun turun dari menara, kemudian dia pun memasuki rumah wanita tadi. Faqalat lahu ma sya'nuka wa ma turid. Maka kemudian wanita tadi mengatakan kepada dia, ya ada apa ini? Apa yang kau inginkan? Tiba-tiba datang ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya.
Faqala anti urid. Ya. Kaulah yang kuinginkan, kata dia. Jadi yang perempuannya nanya, "Kamu pengen apa?" "Aku pengen kamu," kata dia. Kemudian apa yang terjadi? Qalat limada? Kemudian sang wanita mengatakan, "Kenapa? Kenapa kamu menginginkanku?" Qala laha, ya, "Qad salabti lubbi wa akhadti bimajami'i qalbi." Masya Allah, ini romantis juga ya. Dia mengatakan, "Cintaku telah kau renggut dan engkau telah mengambil seluruh hatiku." Artinya hatiku telah kau tawan, ya, engkau telah berhasil menawan hatiku. Qalat, ya, "La uhibbuka ila raibah." Kemudian kata si wanita, "Aku tidak akan mencintaimu di atas keraguan-raguan." Artinya apa? Kalau engkau memang menginginkan aku, buktikan cintamu, kata sang wanita. Langsung ditantang oleh sang wanita tadi. Ya, kalau memang engkau mencintaiku, buktikan cintaku. Kalau kau menginginkan diriku, buktikan cintamu. Kemudian qala laha, ya, "Atazawwajuki." Aku akan segera menikahimu, kata sang pria. Lihat. Biasa kan, laki-laki itu biasanya pengen show dia. Pengen lihat, "Nih, saya nih." "Oh ya, kamu pengen bukti?" "Ya, kamu pengen bukti?" "Ya sudah, saya akan segera melamarmu. Ya, aku akan segera menikahimu." Qalat lahu, "Anta muslimun wa ana nasraniyah." Kamu seorang muslim, sedangkan aku adalah seorang wanita Nasrani. Ya. "Wa abi la yuzawwijuni minka." Dan bapakku gak bakalan mau menikahkanku dengan dirimu kalau engkau masih berstatus seorang muslim. Ya, pilih mana ini ya? Dapat bini cakep apa dapat, ya, mempertahankan agama ya? Ya, makanya godaan syahwat jangan kemudian kita remehkan. Apa yang terjadi kemudian, saudaraku kaum muslimin? Qala laha atanassar. Dia mengatakan kepada sang wanita, "Kalau begitu aku akan menjadi seorang Nasrani." Anzuru barakallahu fikum. Kalau cuma karena wanita tergoda, naik ke atas menara, lihat wanita cantik tapi Nasrani, langsung jatuh cinta. Ini akibat gak jaga pandangan ini ya. Ya, akibat gak jaga pandangan, lihat sampai murtad. Ya, dia mengatakan, "Kalau begitu aku akan menjadi seorang Nasrani." Qalat in fa'alta af'al. Kalau engkau ingin melakukannya maka lakukanlah. Artinya ya sudah. Ya, akhirnya dia menjadi seorang Nasrani. Fatanassar liyatazawwajaha. Dia kemudian menjadi seorang Nasrani untuk menikahi wanita tersebut. Wa aqama ma'aha fiddar, dan agar dia bisa tinggal bersama wanita tersebut di rumahnya. Falamma kana fi athna dzalikal yaum. Ya. Maka kemudian di hari yang sama, undur. Enggak nunggu lama. Di hari yang sama, ya. Raqa ila sathin kana fiddar. Dia sang laki-laki tadi yang sudah mengubah agamanya menjadi Nasrani untuk menikahi sang wanita, dia pun kemudian menaiki atap rumahnya, fasaqata minhu famat. Kemudian dia pun jatuh dari atap rumahnya dan dia pun meninggal dunia. Apa kata Al-Imam Al-Qurtubi? Fala huwa bidinihi wala huwa biha. Dan tidaklah dia berada di atas agamanya, dan demikian juga tidaklah dia mendapatkan sang wanita. Agamanya dia sudah lepaskan, sang wanita pun tidak dia dapatkan. Na'udzubillah. Padahal seorang muadzin, orang-orang mengatakan wajahnya bercahaya karena kesolehannya, karena ketaatannya. Tapi lihat, karena dia tidak mengendalikan syahwatnya, dia gadaikan akidahnya, dia ubah agamanya untuk menikahi sang wanita. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, fa na'udzubillah thumma na'udzubillah min su'il akibah wa su'il khatimah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah ya ikhwan. Kita berlindung kepada Allah ya dari mendapatkan balasan yang buruk dan juga mendapatkan ya kematian kematian akhir kehidupan yang buruk. Na'udzubillah. Ya. Demikian yang dikisahkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala.
Demikian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Sampai jam berapa kita, Bang? Sampai jam 6 lewat ini Ustaz. Ya cukup. Soalnya habis syuting tadi gitu. Baik. Kisah lain juga dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir. Mungkin kita kisahkan dengan singkat saja. Kisah lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, dalam Al-Bidayah ya wan Nihayah. Beliau menyebutkan peristiwa yang terjadi pada tahun 279 Hijriyah. Ya. Wa fiha tufiya Abdah bin Abdurrahim. Qabbahahullah. Pada tahun 279 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Abdah bin Abdurrahim. Semoga Allah memburukkan keadaannya. Zakara Ibnul Jauzi anna hada syaki kana minal mujahidin katsiran fi biladir Rum. Ada seorang tokoh yang bernama Abdah bin Abdurrahim. Dan si fulan ini, Abdah ini terkenal sebagai salah seorang mujahidin yang banyak berjihad di negeri Romawi. Ya. Negeri Romawi ini maksudnya adalah Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Ya. Apa? Ya, ibu kotanya Konstantinopel waktu itu. Jadi bukan Romawi yang barat yang ada di Italia, bukan. Ya, tapi dia di timur ya. Agamanya Kristen Ortodoks. Kalau Romawi barat itu agamanya Kristen Katolik. Baik. Falamma kana fi ba'dil ghazawat wal muslimun muhasiru baldatan min biladir Rum in nadhara ila imra'atin minan nisa'i Rum. Lagi-lagi wanita ini, Kang. Lagi-lagi wanita. Ketika itu, pasukan kaum muslimin sedang mengepung salah satu benteng dari benteng-bentengnya bangsa Romawi. Kemudian Abdah melihat ya ada seorang wanita dari wanita Romawi. Ya, fi dzalikal hisn, yang berada di benteng tersebut. Maka kemudian dia pun jatuh hati kepada wanita tadi lalu berkirim surat. Ya, zaman dulu kirim surat, belum ada WA, ya. Masabil ila wusuli ilaik. Bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkanmu, kata dia. Ya, bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan dirimu? Faqalat anta tanassar wa tas'ad ilayya. Ya, syaratnya cuma dua. Pertama, kamu jadi seorang Nasrani, kemudian naiklah engkau ke atas benteng untuk menemuiku. Cuma dua syaratnya, Bang. Jadi Nasrani, kemudian apa? Naik ke atas benteng. Ya. Maka kemudian ya fa'ajabaha ila dzalik. Maka kemudian dia memenuhi keinginan ya perempuan tersebut. Fama ra'al muslimin illa wa huwa indaha, dan tidaklah kaum muslimin ya memperhatikan dia melainkan dia sudah berada di atas benteng bersama wanita tersebut. Ya, bersama wanita tersebut. Faqtamal muslimun bisababi dzalika ghamman syadidan. Maka kaum muslimin pun bersedih, kecewa. Kenapa seorang mujahid yang terkenal seperti Abdah bisa menyeberang ke kubunya Romawi hanya karena wanita? Lihat, ya, hanya karena wanita. Faqalu kemudian mereka mengatakan, ya la fulan, ma fa'ala Qur'anuk. Wahai fulan, bagaimana keadaan Al-Qur'anmu? Ya, dia seorang penghafal Al-Qur'an. Ya, ma fa'ala ilmuk. Ya, bagaimana dengan keadaan ilmumu? Apa yang telah dilakukan oleh ilmumu? Enggak ada manfaatnya. Ma fa'ala siyamuk. Bagaimana dengan puasamu? Enggak ada manfaatnya. Wa ma fa'ala jihaduk. Apa manfaat dari jihadmu? Enggak ada manfaatnya. Ma fa'alat salatuk. Apa manfaat dari salatmu? Ya. Artinya apa? Semuanya gugur. Semua amalan-amalan yang dilakukan, jihadnya, salatnya, Qur'annya, ilmunya, semuanya lenyap binasa karena tidak menjaga syahwatnya. Ya. Faqala i'malu. Ya, kemudian dia mengatakan, ya,
I'lamu, kata beliau, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku telah melupakan seluruh Al-Quran yang dahulu aku hafal. Jadi dia mengatakan kepada pasukan kaum muslimin, sesungguhnya kalian bertanya tentang Al-Quran, aku telah melupakan semua ayat Al-Quran kecuali firman Allah Subhanahu wa taala, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Ya, tidaklah aku mengingat ayat Al-Quran melainkan satu ayat saja. Ini firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat yang kedua dan yang ketiga. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir nanti mereka sangat berharap dulunya mereka menjadi orang-orang muslim. Ya. Nauzubillah. Banyak-banyak kita minta perlindungan ya. Ini orang hafal Al-Quran, dia tidak melupakan Al-Quran, dia melupakan Al-Quran kecuali satu ayat. Ya, bahwa orang-orang kafir nanti di akhirat mereka menginginkan agar mereka menjadi orang-orang ya yang beragama Islam. Maka biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang di dunia ini dan dilalaikan oleh angan-angan mereka, dan nanti mereka pasti akan mengetahui apa akibat dari perbuatan mereka. Ini ayat yang dihafalkan oleh Abdah. Ya. Nauzubillah. Maka jangan kemudian kita pede ya, percaya diri. Ini orang luar biasa. Ya sama seperti Imran tadi. Kalau Imran mendingan, dia masih masih istilahnya terpengaruh dengan pemahaman Khawarij. Kalau ini murtad, seorang mujahid, seorang alim, seorang yang menghafalkan Al-Quran, hilang semua hafalannya. Oleh karena itu jangan kita mengentengkan permasalahan syahwat. Ya, banyak orang-orang yang menggadaikan prinsip agamanya karena ingin mendapatkan atau ingin memuaskan syahwat duniawinya. Intabihu. Kemudian yang keempat, barakallahu fikum, yang perlu kita waspadai adalah perkara asyubuhat. Ya, kerancuan-kerancuan pemikiran. Seringkali banyak di antara kita ya baru mengenal sunnah, kemudian mencoba untuk melakukan bantahan-bantahan kepada ahlul bidah, terutama di masa sekarang. Ya, di era medsos ini semua orang bisa berbicara. Kadang baru kenal sunnah 1-2 kali pertemuan, kemudian hadir di majelis para ustadz, lalu dia pun kemudian membantah ya syubhat-syubhat yang ada di media sosial. Maka orang yang baru belajar, ya, orang yang baru mengenal sunnah, mendapatkan hidayah, ini harusnya dia memperbanyak menghadiri majelis ilmu, bukan menghadiri bantah-bantahan. Ya, bukan menghadiri acara-acara bantah-bantahan, berbantah-bantahan di media sosial. Terkadang kita kasihan ngeliat ikhwan. Ya, bahasa Arabnya dia nggak punya bekal bahasa Arab, nggak pernah belajar secara intensif. Ya, hanya menghadiri daurah-daurah, ya, menghadiri kajian-kajian akbar. Masalah poligami lagi yang dihadiri, ya. Bukan masalah-masalah akidah. Tapi luar biasa di medsos, ya. Jadi ini juga kita sampaikan nasihat. Kawan-kawan, kalau antum tuh baru mengenal dakwah, baru mendapatkan hidayah Allah, banyak-banyak belajar dari dasar, belajar akidah, belajar bagaimana cara beribadah kepada Allah. Jangan habiskan waktu untuk berdebat di medsos. Ya, jauhi syubhat. Ya, kecuali antum belajar syubhat langsung dibantah syubhatnya oleh para ulama. Ya. Ini perkara yang sangat sangat membahayakan. Ya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya mengingatkan kita dari berinteraksi dari ahlul bidah. Jangan banyak-banyak berinteraksi dengan ahlul bidah, dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Walaupun itu mungkin untuk membantahnya, ya, tapi lebih baik jauhi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridhatun lil qulub. Kata Abdullah bin Abbas, jangan kalian duduk bersama ahlul ahwa, para ahlul bidah, orang-orang yang memiliki pemikiran penyimpangan. Kenapa? Karena duduk-duduk bersama mereka ini akan menyebabkan hati kita sakit hati. Apalagi nggak punya ilmu, mau bantah gimana? Ya, mau bantah gimana? Ahlul bidahnya lebih jago pada kita. Ya,
Maka hati-hati, nanti kalau kita capek atau kita mendapatkan syubhat dari mereka, nggak bisa bantah, bingung kita. Bingung nanti. Ya, akhirnya apa? Ya sudahlah, kayaknya apa yang mereka sampaikan benar, ya sudahlah. Banyak kejadiannya kan? Mana kawan-kawan dulu yang dulu ya barisan sunnah, yang berada di barisan sunnah. Ya, sekarang coba lihat di mana mereka. Ya, sebagiannya ada yang ikut demonstrasi, ya, sebagiannya lagi, banyaklah kawan-kawan kita dulunya. Ya karena itu termakan syubhat. Maka hendaknya seseorang berhati-hati. Jangan kemudian terlalu percaya diri. Yang penting itu selamat. Yang penting itu kita menyelamatkan diri kita. Ya, ada seorang ulama, ini kisah juga. Ya, seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi. Ini sangat masyhur, sering kayak asatidzah banyak cerita-cerita tentang beliau ini. Abdullah Al-Qasimi ini tinggal tidak terlalu jauh ya wafatnya beliau tahun 96 kalau saya tidak salah wafatnya. Pertengahan tahun 90-an, 95 atau 96 beliau meninggal dunia. Dia ini orang yang sangat bukan orang masa lampau, di masa kita. Beliau ini banyak sekali melakukan bantahan-bantahan kepada ahlul bidah. Tapi karena dia banyak membaca buku-buku filsafat, dia banyak menelaah pemikiran-pemikiran, ya, akhirnya dia terjerumus pada pemikiran liberal, bahkan sampai kemudian menyatakan dirinya sebagai seorang ateis, tidak beragama. Ya, malah mengkritik Islam, mengkritik agama-agama, naudzubillah. Ya, padahal orang-orang sampai mengatakan dia ini adalah pelanjut dakwahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat Bang, kamu kan sembarangan. Karena dia banyak melakukan bantahan-bantahan, tapi begitulah. Ya, makanya kita, apalagi kita yang masih sabuk putih ya. Kalau bahasanya Ustadz Haris itu ya, pendekar sabuk putih ya, banyak-banyak belajar lah, jangan kemudian sibuk berbantah-bantahan. Ya, membaca syubhat-syubhat yang beredar. Baik. Kemudian yang terakhir, sebelum kita tutup, ini juga penting untuk kita kita praktekkan ya. Jangan sampai lalai dalam meminta hidayah. Doa terus sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang jamin kita bakal istiqomah ya selama-lamanya. Makanya kita harus senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas agama ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman." Ya, ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia ini berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tsumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, hadis sahih riwayat Muslim, ya, ini doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, ya, palingkanlah hati kami untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Nabi SAW berdoa seperti ini. Ya, meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan ya beliau di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mengajarkan sebuah doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan ya hati kami, kau palingkan hati kami ya ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah. Ya, setelah Allah berikan hidayah, ya Allah jangan palingkan lagi, sudah. Ya. Jangan palingkan lagi hati kami setelah engkau berikan hidayah. Ya, dan berikanlah anugerah kepada kami ya idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Maha pemberi karunia. Ya, jadi jangan kemudian kita lalai ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hati kita berada ya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu senantiasa kita meminta hidayah kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab ya, di sepertiga malam yang terakhir ya.
kita angkat tangan kita, minta agar Allah kokohkan kita di atas agama ini. Ya, ketika antara azan dan iqamah kita berdoa, minta kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta agar dikokohkan sampai ya akhir kehidupan kita. Demikianlah mungkin saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ana yakin antum mungkin sering mendengar apa yang kita sampaikan, kisah-kisah yang kita sebutkan, tapi demikianlah ya mekanisme kita saling mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat. Ya, berikanlah peringatan. Ya, mungkin kita saya sudah pernah dengar ini, tapi dengan mendengarkannya kembali kita refresh lagi bahwa jangan kita kemudian overconfidence, terlalu percaya diri dengan keberadaan kita sekarang. Ya, orang-orang yang lebih hebat daripada kita, mujahid, para penghafal Al-Quran, para ulama yang dulunya imam, ya, mereka bisa keadaannya seperti itu. Maka apalagi kita yang sangat kurang ilmu, sangat jauh dari amalan. Ya, nasallallahu salamah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sampai akhir kehidupan kita. Wallahu taala alam. Ya. Allah khairan atas tausiahnya, semoga